Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada Minggu Paskah pertama sekaligus sebagai pembukaan oleh Heon Remaja dan seluruh HPB dan keseluruhan tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku berikan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepada aku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang Dia curahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara yang terkasih, kami menyambut segala kita yang hadir di rumah Tuhan hari ini. Saya melihat anak-anak muda yang begitu keren, remaja,
karunia dan dari pemuda Rasul istri yang juga itu telah melalui ujian dan yang sebagian sampai hari saudara juga harus disebut namanya. Maka kami menyampaikan salam Paskah bagi kita semua. Salam Paskah bagi kita semua. Saudara yang dikasih, pesta Paskah adalah pesta yang amat besar dalam gereja kita. Sebab Paskah itu, pesta kebangkitan itulah klimaks dari semua pemberitaan Injil dalam kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya Paulus dalam ayat 14 mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kalau kebangkitan Kristus tidak ada dalam hidup orang beriman, maka semua yang diberitakan dalam Alkitab itu menjadi tidak laku. Tetapi karena kebangkitan ada, sehingga firman yang diberitakan dalam Alkitab itu dibenarkan dengan sungguh-sungguh lewat kebangkitan itu sendiri. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, sekiranya kebangkitan ini tidak ada, maka tidak ada gunanya kita percaya kepada Tuhan. Sekiranya kebangkitan tidak ada, maka tidak ada gunanya kita membaca Alkitab. Dan sekiranya kebangkitan tidak ada, maka iman kita tidak menjadi penting. Tapi karena kebangkitan itu ada, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memelihara iman, yang senantiasa percaya, dan senantiasa memelihara hidup yang sepadan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, terutama anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan merupakan garansi pengampunan dosa bagi setiap orang percaya. Kebangkitan itu merupakan garansi bahwa kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Dan kebangkitan menjadi jaminan bahwa kita sesungguhnya hanya menetap sementara di dunia ini. Tempat yang disediakan Tuhan bagi kita sesungguhnya telah disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada. Sekarang saya mengajak kita sejenak melihat tema minggu kita disebutkan di sini dalam Yesus Kristus lahir pada hari bangkit pada hari yang ketiga. Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Ada apa rupanya dengan tema ini? Dan saya kira ini memang sangat relevan untuk pesta kebangkitan anak-anak muda berada dalam seluruh di gereja kita. Kenapa tema ini menjadi penting? Yesus Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saya ingin sejenak menyampaikan
bahwa kebangkitan Kristus itu tidak semudah yang kita bayangkan sekarang dibandingkan dengan dahulu pada saat peristiwa itu terjadi. Sebab di situ ada pergulatan yang hebat menerima kebangkitan atau tidak. Di antaranya ada 5 yang paling signifikan menantang iman percaya kita sungguh-sungguh menerima atau tidak. Apalagi kebanyakan di antara kita yang hari ini anak-anak muda, remaja dan apostol. 5 cara sesat itu pertama disebut dengan gnostik. Dan ajaran gnostik ini juga diakomodir oleh teman-teman kita yang beragama Muslim, bahwa Yesus itu katanya tidak benar-benar mati apalagi bangkit. Mereka mengatakan termasuk ajaran gnostik ini saat Yesus itu disalib 1 detik Tuhan menggantikan wajah Kristus dengan seseorang yang mirip dengan wajahnya. Inilah ajaran sesat itu. Sehingga menurut gnostik ini, Yesus itu sebetulnya tidak benar-benar mati disalib dan dibangkitkan. Tapi pada saat paku itu dilakukan kepada tangan Yesus, 1 detik saja digantikan wajah yang lain, dan Yesus itu naik ke surga, ke sebelah kanan Allah Bapa. Itu sangat menyesatkan. Dan kamu sebagai anak-anak muda perlu menerima ini dengan beritahu juga, agar ajaran-ajaran yang sesat seperti ini tidak mengacaukan imanmu sebagai anak-anak muda. Lalu ada teori yang kedua, dan ini sering diberitakan dalam Alkitab, bahwa sesungguhnya ada skenario yang jahat yang mengatakan bahwa Yesus itu mayatnya sebetulnya tidak ditemukan, tapi dicuri oleh orang lain. Ini skenario mayat yang dicuri, sehingga mereka mengacaukan iman banyak warga jemaat. Ajaran palsu yang ketiga, halusinasi. Karena ketika para murid itu bergumul hebat dengan orang-orang Roma, sehingga mereka tidak tidur dengan cukup, mempertimbangkan kebangkitan Yesus ketika diungkapkan, lalu mereka tidak tidur sampai semalaman, sehingga orang merekayasa bahwa sesungguhnya murid-murid itu sedang berhalusinasi bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Ajaran sesat yang keempat mengatakan ketika murid-murid itu pergi ke makam Tuhan Yesus dan Yesus tidak lagi ditemukan di sana, sesungguhnya makam itu bukan makam Yesus, tetapi makam orang lain yang baru digali. Dan itu sangat menyesatkan. Dan ajaran sesat yang kelima adalah murid-murid itu sudah kalah, sehingga mereka mengarang sebuah cerita bahwa Yesus itu seolah-olah. Saya mengungkapkan 5 ajaran sesat ini terutama untuk anak-anak muda,
dikacaukan oleh ajaran-ajaran yang sesat itu. Saudaraku yang kekasih, kita mengetahui bahwa tubuh itu yang kosong adalah bukti Kristus telah bangkit. Lalu kain kafan dilipat dengan baik. Mana ada orang kalau dicuri masih ada kesempatan melipat baju di lemari rumah orang yang dicuri. Kecuali pencuri dari surga. Kalau namanya sudah pencuri, pasti dia tergesa-gesa, pasti dia akan menghambur-hamburkan, pasti dia akan mengacaukan segala pakaian yang mau dicuri supaya jangan sempat kembali tuan rumah. Tapi kain kafan yang di sini terlipat dengan baju yang menurut tradisi beratnya 4 ton. Siapakah yang bisa menggulingkan itu? Jangan-jangan satu lekor tentara pun tidak dimungkinkan menggeser kalau hanya dengan tangan. Kecuali ada kekuatan yang supranatural memungkinkan baju itu digulingkan dengan sempurna, diletakkan pula dengan teratur, bukan dibiarkan berguling-guling ke sana mencelakai banyak orang, tapi teratur, dibuka, digulingkan dengan baik. Itu hanya mungkin dilakukan oleh kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan yang tak terhitung. Dahsyatnya kekuatan itu. Lebih dari itu, saudara kekasih, sekarang coba kita lihat dulu ayat yang ke-5. Boleh kita lihat sejenak dulu, agar pada masa perhidupan ini, perhidupan iman kita juga bangkit sambil kita memahami firman Tuhan. Logika kita juga berjalan, tapi logika kita juga taat kepada iman kita dalam Tuhan. Mari kita coba simak dulu ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada dan kemudian kepada kedua belas muridnya setelah kebangkitan. Penulis 1 Korintus di sini memberikan fakta-fakta sejarah. Apa kembali fakta sejarah yang lain? Setelah Kefas dan 12 murid, ayat 6 disebutkan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Coba simak dulu sebagai anak-anak muda yang lebih sedikit berpikir akademisi dan logika. Kalau Yesus menampakkan diri kepada Kefas, berarti menampakkan diri secara pribadi. Lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, itu berarti sebuah kelompok yang lebih kecil. Lalu ada lagi komunitas berjumlah 500 orang. Jadi Tuhan menampakkan diri baik secara pribadi, baik secara kelompok, maupun secara komunitas besar. Sehingga kalau ada tujuan yang pribadi itu mungkin kurang tidur, maka yang kelompok itu tak mungkin mengatakan mereka kurang tidur. Atau kalau yang 12 itu mengatakan mereka sedang kurang tidur, tak mungkin juga kalau 500 orang semua merasa kurang tidur. Tapi pasti mereka disapa oleh Kristus yang bangkit itu dengan baik.
Lalu kepada siapa lagi ditampakkan ayat 7? Coba kita lihat dulu, saudara kasih. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada yang kudus, kemudian kepada semua rasul. Kepada siapa lagi dia menampakkan diri? Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Maksudnya siapa Bapak Ibu? Rasul Paulus. Menampakkan diri kepada Kefas, menampakkan diri kepada semua rasul, menampakkan diri kepada semua murid, menampakkan diri kepada 500 orang komunitas yang lebih besar, menampakkan diri kepada Yakobus, menampakkan diri kepada Paulus. Itu fakta sejarah yang dituliskan dalam Alkitab, membuktikan bahwa Kristus itu benar-benar hadir dalam sebuah sejarah tertentu. Itu artinya Yesus itu bukan legenda, Yesus itu bukan fiksi, tapi dia real time, istilah sekarang. Dan kemarin kalau kita beribadah di ruang agung, penginjil juga menuliskan dimulai pukul 9, gelap pukul 12, dan selesai pukul 3 sore. Semua ini dicatat membuktikan bahwa karya Kristus itu adalah karya yang sangat real. Sebuah fakta sejarah historis yang tak perlu diragukan oleh siapapun. Nah, jadi terutama saya presentasikan untuk anak-anak muda di samping Bapak Ibu sekalian, agar percaya kepada Tuhan dengan logika yang kita miliki, dengan akademik yang kita miliki, tapi iman kita juga membuktikan bahwa Tuhan itu hadir untuk menyelamatkan kita. Mengapa? Karena kasih Tuhan sangat besar bagi kita orang-orang berdosa. Seberapa besar dosa-dosa kita sehingga Kristus itu harus mati dan bangkit menyelamatkan setiap orang percaya. Para tokoh-tokoh gereja pernah membuat sebuah perenungan seperti ini, mengungkapkan betapa beratnya, besarnya dosa kita untuk dipikul oleh Tuhan. Sekiranya semua danau air di laut menjadi tinta, maka semua itu tidak sanggup menuliskan banyak dosa-dosa kita. Atau sekiranya segenap pohon-pohon di dunia ini dijadikan sebagai pensil dan pulpen, itu pun tidak sanggup menuliskan betapa banyak dosa-dosa kita. Dan sekiranya segenap daun-daun yang ada di segenap pepohonan dirubah menjadi kertas, itu juga tidak cukup sebagai tempat menuliskan dosa-dosa kita. Sebagai anak-anak muda, saudara kekasih, coba tuliskan dalam hatimu dosa dulu. Jangankan 1 tahun, mungkin hari ini pun sudah 100 dosa kita. Sudah 100, hanya hari ini barangkali. Entah dengan pemeliharaan kita yang tajam kepada anaknya, atau menggeser diri di meja karena kurang senang, atau mungkin marah-marahan dengan orang tua juga, atau tidak bercakapan yang di samping kanan atau kiri.
Coba lihat dulu sapi kanan atau kiri, kita bernama enggak. Bahkan kadang-kadang bisa dibunuh di gereja pun sapi mengasah di dalam dulu kurang ada dulu sapi beribadah. Belum lagi dari pacar kalau orang atau bapak-bapak atau ibu-ibu ya berkuda untuk rumah tangga orang. Belum bisa. Jadi kalau hari ini ada cara susah kita kemarin berapa? 1 bulan, 1 tahun. Nah, itu memang tidak cukup karena sekali dulu Bapak menulis dosa-dosa. Tetapi puji Tuhan, Dia datang ke dunia ini dan Dia memberikan dirinya mati di bukit Golgota agar kita yang penuh dengan dosa ini dihapuskan dosa-dosa. Itu sebabnya Hobi Paulus Justin si Hobi pernah mengatakan di anak-anak muda, jangan kau kira Yesus itu berjatuhan ketika memilih salib karena kayu itu terlalu berat. Bukan. Bagi Kristus itu terlalu gampang. Hanya sedikit hembusan nafas pun kayu itu bisa jatuh dan berubah. Kalau begitu, apa yang membuat Yesus itu berjatuhan? Karena dosamu, karena kejahatanmu. Semakin ditambah, semakin dinikmati. Itulah yang membuat Kristus itu berjatuhan, memikul salib kita, memikul dosa-dosa kita. Jangan kau kira kaki Yesus itu seolah-olah tidak tahan jatuh karena kakinya tidak sanggup memikul beban dengan kayu salib itu. Bukan karena jauhnya juga perjalanan via Dolorosa di bukit Golgota, bukan. Tapi karena jauhnya engkau dari Tuhan, membalikkan mukamu dari Tuhan, karena dalamnya kejahatan dan dosa kita, sehingga membuat Kristus itu acak berjatuhan memikul kayu salib. Jangan kau kira Tuhan Yesus itu mencucurkan darah dari kepalanya dengan mahkota duri. Kalau Yesus mau, Dia hembuskan saja itu mahkota duri selesai. Dan darah itu tidak lagi bocor dari kepala. Kalau begitu, apa yang membuat kepala Tuhan kita itu berdarah? Hatimu yang seperti paku, hidup kita yang sering tajam, mata kita yang sering melotot, melukai hati Tuhan Yesus. Tapi syukur juga Dia mencurahkan darah. Karena itulah yang membersihkan pikiranmu, hatimu, jiwamu, bahkan mungkin pikiran yang kotor dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kenapa Paulus mengungkapkan Yesus itu aktif pada hal yang ketiga? Karena di Korintus itu banyak jemaat yang konon merupakan warisan dari orang-orang Saduki. Saudara tahu orang Sadusi atau orang Saduki itu tidak mempercayai adanya dalam kita. Tidak ada itu life after death kata mereka. Kalau sudah mati ya mati selesai. Tapi bagi
Paulus ada kehidupan baru setelah kematian. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja berharap, kata Paulus, kitalah orang yang paling malang di dalam hidup ini. Maka sekarang dalam pesta perayaan ini, apa tugas kita kalau kita sudah yakin Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga? Agar kita sebagai anak-anak muda turun dalam arah-arahan membawa misi keselamatan bagi dunia ini. Kalau selama ini kita ada berpikir pendeta penertua yang berkhotbah, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita juga semua adalah alat di tangan Tuhan untuk membawa keselamatan itu sendiri. Kita menjadi saksi yang benar. Ada satu cerita seorang kena begal, lalu polisi mencari-cari siapa yang membegal pemuda ini. Tentu pemuda yang begal ini bukan Harry Firman di pemuda yang lain. Lalu lewat seorang dosen, seorang guru, Pak, siapa yang membegal anak muda ini? Lalu dosen itu mengatakan, mahasiswa saya melihat bahwa anak muda ini yang begal nyaris mati. Bapak melihat sendiri, bukan, tapi mahasiswa saya. Lalu dicari mahasiswanya, apakah kamu betul melihat anak ini dibegal? Bukan. Lalu dari mana kamu tahu? Kau memberitahu sama dosenmu. Ya, saya mendengar dari tukang tambal ban di tempat di mana dia jatuh. Ada 3 saksi, satu dosen, satu mahasiswa, satu tukang tambal ban. Lalu polisi juga mengecek dari tukang tambal ban, Pak, kau betul melihat dari dalam ini dipegang? Ya, saya lihat. Karena di samping tukang tambal ban saya tadi, orang itu membegal orang yang jatuh. Baik dosen maupun mahasiswa maupun tukang tambal ban, semuanya tidak pidana menjadi saksi. Tapi siapakah saksi yang utama? Apakah dosennya atau mahasiswanya atau tukang tambal ban? Ya, pasti dia tukang tambal ban. Who is the real eyewitness? Bukan dosennya, bukan mahasiswanya, tetapi tukang tambal bannya. Maka diberkati juga tukang tambal ban, meskipun pekerjaannya ini, tapi kalau dia setia mengerjakan tukang tambal ban dan tidak terus-terus, orang akan berkata, lihat itu tukang tambal ban, dia setia dalam tugasnya. Tapi kalau seorang tukang tambal ban tidak lagi dipercaya, baru terbanyak sudah terpes lagi, orang tak tahu lagi untuk tambal ban dia. Kita menjadi alat-alatan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah hidup kita. Kemarin saya tidak tahu apakah anak-anak muda ini ikut Jumat Agung. Saya ingin retrospeksi berkali. Kemarin itu tema kita ialah dia ini benar anak Allah. Itu keluar dari mulut siapa yang dalam kita kemarin. Benar bahwa dia ini adalah anak Allah. Yang bagaimana? Itu siapa dari kemarin tadi itu?
sertifikatnya dari aja. Sama nama suruh jadi tempatnya kepala dari tetap. Kalau kita yang menjawab terus lanjut ini kepada ibu dan musuh istri atau pasang merah, tapi karena Anda sudah pada diri banyak. Nah, prajurit itu kepala mengatakan benar dia ini adalah anak Allah. Padahal waktu itu dia belum percaya toh. Tapi justru dia yang pertama dari mulutnya keluar sebuah kesaksian benar bahwa dia ini adalah anak Allah. Ini sebetulnya sangat menyakitkan bagi kita. Kenapa harus seorang komandan tentara yang bersaksi bahwa dia itu adalah anak Allah? Kenapa bukan si Petrus? Kemana dia pergi? Kenapa bukan si Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Kenapa bukan salah satu orang dari 5.000 yang makan diberikan Tuhan? Ini kalau seorang kepala komandan pasukan yang bersaksi bahwa dia itu adalah anak Allah. Jangan kita terlalu banyak mengecam si Petrus ini, karena sesungguhnya Petrus itu adalah potret kehidupan kita yang membimbing saat hati dari situ, tapi kalau sudah hati dari situ tidak nampak entah kemana. Itu bingung. Jangan pula kita mengecam banyak-banyak Lazarus, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan Lazarus pasal ini adalah kita. Kalau sudah menikmati pemberian Tuhan, tidak lagi kelihatan, lupa akan kulitnya. Tapi saya juga bagaimana bukan bisa lupakan kulitnya. Dalamnya kaca ini tidak. Dan jangan kita terlalu banyak mengecam dari orang yang diberikan Tuhan Yesus makan dan minum, tapi tidak kelihatan di depan, sebab sesungguhnya kita juga adalah potret dari 5.000 orang yang mempertuhankan perutnya. Saya mau kalau kenyang, kalau minum. Saya mau beribadah kalau ada lambe. Saya mau menjadi NKBP kalau ada transport misalnya. Karena kita juga sebetulnya potret daripada hidup itu. Sebab kita juga lah yang dimaksud untuk dipertemukan pada saat itu. Nah, tapi saya ingin beritahukan selanjutnya dari komandan tentara yang menjadikan Tuhan Yesus itu, orang namanya adalah Longinus. Karena dia merasa bersalah hebat, lalu dia bertobat dan meninggalkan tentaranya, sehingga dia turun memberitakan Kristus yang telah bangkit ini. Kebangkitan Kristus membuat Longinus, komandan tentara itu, ikut dalam barisan mewartakan firman lewat hidupnya. Dan dalam tradisi, Longinus ini berangkat ke Kapadokia. Kalau sekarang orang itu katanya Turki. Dan dia memberitakan diri di sana, bahkan bangkrut di sana, sebagai responnya kiranya Tuhan mengampuni dosanya yang telah menjadikan dia dengan beringas. Semoga Tuhan mengampuni. Kalau Longinus seorang yang sebelumnya tidak percaya saja,
mengaku Kristus itu benar anak Allah dan mau berjalan bersama Tuhan untuk memberitakan firman, masakan kita anak-anak muda hari ini dengan firman, puluhan lagi, remaja lagi, PDD lagi, tak mungkin kita abai, menghindar dari arak-arakan untuk memberitakan firman. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, itulah dampak yang luar biasa dari kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita. Itu sebabnya Minggu menjadi bukti yang real sampai sekarang Kristus itu sudah bangkit. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Minggu itu dari kata mingos, bangkit. Berarti kita hadir ke rumah Tuhan oleh karena kebangkitan. Kita bukan lagi beribadah dengan sabar hari peristirahatan Tuhan, tapi kita beribadah lewat kebangkitan Tuhan pada hari Minggu, pada hari Minggu seperti ini. Oleh karena itu pada Heo Naboso Renaja hari ini dan sebelum hari ini memanggil kita semua sebagai anak-anak muda untuk percaya, tidak ada ragu-ragu terhadap Kristus yang bangkit itu, dan seterusnya turut menjadi wajah Kristus, memancarkan wajah Kristus di tengah-tengah hidup kita. Bapak Ibu saudara saya ini sedang bercerita dulu kepada anak-anak muda ini ketika saya dulu menjadi mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan. Waktu itu ada kami penelitian para mahasiswa ini, siapakah idolanya kira-kira? Siapa idolanya? Penelitian kecil-kecil itu kami buat dengan penelitian tentang siapakah yang ditempelkan mahasiswa ini di ruangan kosnya, di depan kosnya. Sebab itu mencerminkan siapakah yang dia paling hormati, paling sayangi, paling dia kagumi dalam kehidupannya. Lalu waktu itu ada 5 gambar. Yang paling banyak dan yang paling kecil. 5 urutan. Yang paling kecil di antara sekian banyak, gambar pertama adalah gambar Amitabh Bachchan. Itu waktu itu Amitabh Bachchan seorang legendaris film India yang ini berarti waktu itu kegabungan para mahasiswa ini tadi dari bagian Sumatera Selatan yang paling dia hormati, paling dia kagumi, paling didoakan ialah Amitabh Bachchan. Apakah goyang ini yang membuat dia memiliki itu tidak tahu. Lalu urutan yang keempat paling banyak ialah Jackie Chan, ahli kungfu dari China. Dan gambar ketiga ialah Ibnu Daris. Dia kita ahli geologi. Kalau juga orang mahasiswa ini suka geologi di ruangan kosnya. Tapi penelitian itu menggambarkan bahwa yang ada selalu dalam pikirannya ialah gambar ini. Baru gambar kedua yang paling banyak baru gambar mamanya sama
Jadi bapak-bapak ibu kasih juga sebelumnya kita tetap lama. Bulan kebalikannya di nama anak-anak ibu. Barulah kabar terakhir 5 urutan besar kabar Tuhan. Jadi sebetulnya kami penelitian lokal pada saat itu ternyata Yesus itu urutan yang ke-5. Baru urutan keempat ayah dan ibu. Baru urutan ketiga itu. Urutan keempat JIC. Urutan kelima Alkitab baca. Saya tidak mau membahas urutan ini. Tapi kalau kita dikasih refleksi untuk anak-anak muda sekarang, jangan-jangan bukan Tuhan Yesus yang idolakan dalam hidupmu sekarang. Ya, jangan-jangan. Tapi dengan perspektif kita ini, Tuhan memang milikmu. Bahwa Dia Tuhan satu-satunya Tuhan yang telah menghapus segala dosa kita, memberikan kita keselamatan. Maka Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kita kedepankan dalam segala hidup kita. Semoga rangkaian perharian dalam seluruh kehidupan tetap diberkati Tuhan, sehingga perharian ini betul-betul membina iman kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar nanti kalau sudah bekerja, kalau sudah bekerja, kita pun semua anak-anak Tuhan yang setia di dalam firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang sudah kami dengarkan pada ibadah sore sekaligus pembukaan Parheo Remaja dan seluruh HKBP Medan Sudirman. Tuhan memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan yang meskipun kami berada di tengah-tengah yang mengedepankan logika, pemikiran, akademika, dan lain-lain, tetapi tetaplah iman kami yang terutama, yang tidak dapat digoyahkan oleh berbagai ajaran yang mungkin dapat mengacaukan iman percaya kami terhadap kebangkitan itu sendiri. Firman Tuhan juga berbicara bahwa Alkitab, peristiwa kebangkitan, sungguh-sungguh adalah sebuah fakta historis, fakta sejarah yang hadir dalam sebuah ruang dan waktu tertentu, sehingga kami tidak mungkin begitu saja diabaikan oleh ajaran-ajaran di tengah-tengah dunia ini yang mungkin hendak meragukan iman percaya kami kepada para penulis Alkitab, menulis fakta-fakta sejarah itu dengan selengkap-lengkapnya, sehingga kami tidak ada pintu untuk meragukan bahwa kebangkitan itu seolah-olah fiksi, seolah-olah legenda, atau seolah-olah berhalusinasi pada waktu itu. Tapi di samping bukti-bukti kebangkitan yang lain, Kristus juga menunjukkan diri kepada berbagai golongan masyarakat, secara pribadi, secara kelompok, secara orang banyak dalam komunitas. Tuhan hadir menunjukkan
tunjukkan engkau telah bangkit mengalahkan kematian. Oleh karena itu biarlah kami semua yang hadir dalam rumah yang kudus ini, terutama anak-anak muda yang telah memulai pesta perayaan kali ini, mereka juga bangkit dari berbagai sikap yang Tuhan terpuji, bangkit dari perangai yang Tuhan tidak kehendaki, bangkit dari berbagai kemalasan, bangkit dari segala dosa dan kesalahan mereka. Dan kalau Tuhan sendiri mengundi bagian amat berat itu, maka biarkan Naboso Hakimi dan Sudirman menggulingkan batu-batu keras dari hidupnya sehari-hari yang menutupi dirinya seperti menutupi kuburan itu, menggulingkan kecongkakan, menggulingkan tinggi hati, menggulingkan kebodohan, menggulingkan benci, amarah, dendam, menggulingkan perangai yang kurang hormat kepada orang tua, dan menggulingkan batu-batu kehidupan yang keras lainnya, sehingga anak-anak muda HPP dan Sudirman juga dari Polonia dan PBD menjadi anak-anak muda yang diberkati, anak-anak muda yang sukses, tetapi terutama menjadi anak-anak muda yang turut dalam arah-arahan menjadi mitra Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa dan permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari melengkapi jemaat nomor 9.